Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah mencari hormat. Lebih baik kita mendapatkan hormat yang diberikan oleh orang lain bukan yang dicari. Hormat diberikan karena kita memang pantas menerimanya, bukan karena kita yang menuntut dari orang-orang lain. Biasanya orang akan memberikan hormat yang tinggi karena apa yang ada di dalam kita. Tuhan Yesus disembah dan diagungkan bukan karena dia kaya, tubuhnya atletis, atau wajahnya menawan. Tapi dia mendapatkan hormat yang tinggi berdasarkan siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Bukankah banyak orang tua yang sekalipun nampak biasa, tapi begitu kita hormati karena apa yang ada dalam mereka. Orang tidak peduli apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita bangun. Jangan kita sudah tidak punya karakter diri yang baik dan tidak menunjukkan prestasi, karya apapun. Tetapi gampang merajuk ketika tidak dihormati. Justru orang yang memandang rendah kita. Justru orang akan memandang rendah kita. Kalau mau cari hormat, carilah hormat dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena hormat dari Tuhan bernilai kekal dan tidak mudah berubah. Tuhan menghargai mereka yang tekun membenahi karakter diri, sesuatu yang di dalam ketimbang penampilan yang di luar. Mereka setia melakukan apa yang Tuhan minta sekalipun luput dari sorotan perhatian dan pengagumkan orang sekitar. Bagi mereka, hormat manusia hanyalah bonus yang tak perlu dikejar. Orang yang mengutamakan hormat dari Tuhan tidak gampang terganggu ketika hormat manusia tidak diperolehnya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Apa yang akan terjadi kepada orang yang gila hormat? Tempat yang paling utama dan yang paling rendah diambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mari kita baca. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini pada orang itu. Lalu engkau malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah yang akan datang kepadamu dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Yesus itu ternyata responsif terhadap situasi sekitar ya. Karena di sini gini, ketika Yesus lihat tamu-tamu tuh rebutan menduduki tempat kehormatan, langsung dia cepat tanggap, ngasih perumpamaan. Nah, dari sini kita belajar suatu sikap ya. Ketika melihat adanya ketidakbenaran, apa yang akan kita lakukan? Akankah kita diam saja ataukah kita mau membela kebenaran? Contoh paling sederhana gini ya, ini masa-masa pandemi COVID ini harus berpegang pada peraturan-peraturan seperti ini. Contoh ya, mencegah orang masuk ke lift ketika kapasitas sudah tidak mencukupi. Jadi, katakanlah lift itu kapasitasnya maksimal tuh 4 orang. Terus, suatu saat ada orang mau masuk. Saudara berani nyetop orang itu enggak? Kalau saya pernah nyetop orang itu. Dan saya mengatakan, maaf Pak, ini liftnya sudah full, sudah 4 orang. Seperti itu ya. Memang enggak semuanya orang itu peduli ya. Kadang wah ada yang mau masuk, enggak ngurus gitu ya. Padahal sudah ditegur. Saudara, orang-orang seperti ini ya, saya ya nggak mendoakan orang itu kena COVID ya. Tapi kalau orang itu tidak peduli terhadap peraturan-peraturan yang sudah diatur sedemikian rupa, ya jangan salahkan kalau dia akan terpapar. Sekali lagi saya tidak mendoakan orang kena COVID, tetapi jikalau kita tidak berpegang pada aturan yang sudah ditetapkan,
maka jangan harap saudara bisa lolos. Itu ada konsekuensi daripada setiap perbuatan. Yang kedua, berkebalikan daripada itu ya. Kondisi liftnya sudah penuh atau ya memang penuh lah ya. Tuh. Nah, apakah kita mau menahan diri untuk tidak masuk lift? Ketika kapasitas memang tidak memungkinkan. Kalau tadi kita sudah ada di dalam liftnya, lihat orang, stop, nggak boleh masuk. Tapi yang kedua adalah, kitanya belum masuk lift, lihat lift sudah, misalkan sudah isi 4 orang, kapasitasnya misalkan 4 gitu ya. Tapi kita tetap mau, tetap masuk. Nah ini kita juga nggak benar itu. Memberikan contoh nggak benar. Wong kita bisa nyetop orang, kok malah tidak mau menahan diri untuk tidak masuk lift. Jadi kita harus punya self control seperti itu ya. Memang katakanlah kita terburu-buru oleh waktu, tetapi kita harus manage waktu lebih baik lagi. Kalau misalkan memang urgenitasnya itu sangat tinggi, gitu ya. Jadi menahan diri untuk tidak masuk lift ketika kapasitas memang tidak memungkinkan. Ini contoh-contoh sederhana menegakkan kebenaran. Terus berani negur orang yang tidak menggunakan masker. Saya pernah ya di suatu pusat perbelanjaan, saya lihat dengan mata kepala sendiri, security-nya itu tegas. Ketika orang itu mau nyelonong masuk, biasanya kalau masuk pusat perbelanjaan kan ada metal detector, langsung dia ngomong, "Mas, sorry mas, nggak pakai masker nggak boleh masuk." Yang ngomong ini perempuan, luar biasa loh. Jadi berani dia menegakkan keadilan. Terus berani menegur orang yang tidak menjaga jarak. Ini paling sering dijumpai pada waktu apa? Antrian di supermarket pada waktu mau bayar. Nah ini biasanya itu, waduh ada ya orang belakang lah, orang apa itu, busel gitu ya. Nah kita mesti ngomong, Pak tolong jaga jarak Pak. Harus berani. Karena kalau tidak berpegang pada aturan seperti itu, yang rugi adalah kita sendiri. Oke, itu ya paling tidak kita bisa menegakkan peraturan-peraturan seperti itu di tengah masa-masa COVID seperti ini ya. Lanjut. Ayat 8. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta, ini kata kuncinya nih, jangan duduk di tempat kehormatan. Kenapa ya kok orang itu pengen duduk di kehormatannya? Karena mungkin nggak tahu apakah waktu itu tamunya mikir mungkin orang itu nggak datang, jadi daripada nggak datang tak duduk nih tempat kehormatan aja, apa kayak gitu ya? Saudara, ini sama aja dengan gini ya. Saudara itu duduk di kelas ekonomi, di pesawat gitu ya misalkan ya. Terus lihat, tempat bisnis kosong ya. Terus duduk tempat bisnis saya, kira-kira boleh kayak gitu nggak ya? Hah? Nggak boleh kan? Jadi kadang-kadang kita sering pengen duduk enak tapi nggak mau membayar harga. Harganya kursi bisnis sama ekonomi beda bro. Jadi seperti ini kecenderungan manusia tuh. Memandang dirinya tuh terlalu tinggi jika dibandingkan dengan sesamanya. Dan seringkali memandang diri terlalu tinggi ini membuat masalah ya. Contoh ya, saya pernah lihat di Instagram itu ya. Jadi ada seorang laki-laki yang berenang, dia kayak di suatu rumah kayak resort gitulah ya. Dia berenang terus tiba-tiba ada seorang wanita. Rupanya ya maaf ya, biasa-biasa saja, nggak cantik, ya kan? Kemudian pakaiannya juga biasa-biasa saja. Terus tiba-tiba membawakan makanan. Sekarang kan musimnya itu ya, breakfast on the water. Wah, you know. Jadi breakfast makanannya itu dibawa, kemudian ngapung di atas air gitu, kan kayak gitu tuh. Terus si wanita nih tiba-tiba ikut masuk ke dalam kolam itu. Terus membawa daripada makanan itu. Dan si pria ini lihat seperti itu,
marah-marah langsung dia. Kamu ya, pembantu ini gini-gini, Pak, berani-beraninya masuk kolam renang apa gini-gini. Marah-marah pokoknya. Kamu ini mengotori daripada kolam renang, tahu nggak? Wah ini bayar mahal-mahal di resort ini apa gini-gini. Terus si temen pria ini kan tadi sendirian ya. Temennya, ya pria, datang juga ya. Terus kan pengen tahu tuh ada apa rame-rame ini ya. Terus ketika didatengin, lihat, tuh, kamu ngapain marah-marah? Loh, kenapa nih? Kenapa memang? Loh, orang ini yang punya resort, bro. Iya dah. Iya, orang ini yang prima resort, dia tuh memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Gitu ceritanya. Terus langsung, orang ini malunya bukan main. Ya langsung minta maaf sama orang ini. Mungkin hari itu jadinya ada diskon, mungkin nggak jadi diskon mungkin ya. Nah ini memang cerita fiktif gitu ya. Tetapi cerita ini membantu kita untuk melihat ya, seberapa jauh kita tuh memandang diri kita tuh tinggi. Kalau kita memandang diri kita tinggi, maka bisa memungkinkan sekali membuat kita tuh merendahkan orang lain. Ya, nah Tuhan tidak ingin hal seperti itu terjadi. Ingat ya, posisi kita tuh sebagai orang berdosa di hadapan salib Kristus. Apa sih yang dapat dibanggakan oleh seorang yang berdosa di hadapan salib Kristus itu apa? Jawabannya, tidak ada. Nah kalau tidak ada, masihkah kita mau sombong? Jawabannya, tidak perlu sombong. Nah kalau tidak perlu sombong, masihkah kita tetap pengen duduk di tempat kehormatan? Jawabannya, ya tidak perlu. Ngerti ya saudara-saudara ya? Ayat 9. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Maksudnya apa? Ini kelanjutan dari ceritanya tadi ya. Orang ngundang, kita tuh rebutan duduk di tempat kehormatan. Enggak sadar, begitu tuan rumah lihat, loh, kamu kok duduk sini? Ini ada tempat untuk orang lain, bro, yang lebih terhormat daripada kamu. Apa enggak malu ya kayak gitu ya? Jadi seringkali ya, ya seperti cerita yang pembantu dalam kolam renang ya, dalam tanda kutip ya. Seringkali yang sering membuat diri kita malu itu adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena terlalu arogan terhadap orang lain, terlalu meremehkan daripada orang lain. Jadi kunci daripada kehancuran kita itu adalah memandang rendah orang lain. Saudara, apakah saudara sedang memandang rendah orang lain atau memandang rendah kemampuan staf Anda? Saudara, jangan salah loh ya. Kalaupun Anda itu suatu pimpinan atau pedagang yang hebat gitu ya, tanpa adanya orang-orang yang membantu Anda itu bukan siapa-siapa. Karena Anda tidak bisa melakukan pekerjaannya semuanya sendirian. Nah kalau Anda itu tidak bisa melakukan semuanya sendirian dan tenaga kerja itu adalah aset yang berharga, maka sudah seyogyanya Anda itu menghargai orang-orang yang bekerja pada Anda. Bukan malah dicaci maki, bukan malah diolok-olok. Begitu loh ya. Jadi kalau memang benar situasinya yang di pesta pernikahan itu seperti itu, maka situasinya itu menjadi sangat canggung, awkward gitu ya, tidak enak ya. Jadi peristiwa itu memalukan terjadi. Nah, tentang peristiwa memalukan ini saya punya cerita ya. Jadi suatu saat saya pernah kuliah intensif gitu ya di satu sekolah teologi tertentu gitu ya. Cuma ya 1 minggu doang gitu ya. Dan kemudian biasa gitu ya, mahasiswa-mahasiswa waktu itu kan ya seperti sistem asrama lah, makan siang dalam suatu ruangan tertentu gitu ya. Oke, kita makan bareng gitu ya. Makan bareng, ngomong-ngomong, saling kenalan, tanya dari mana, asalnya, dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan yang datang kan berbagai dari orang luar kota atau bisa juga dari luar negeri gitu ya. Nah kemudian di tengah perbicaraan itu kemudian datanglah ada seorang muda gitu ya, kemudian duduk. Oh ya, ikut nimbrung bicara, kemudian
saya juga ajak ngomong orang ini ya, ajak ngomong apa gini gitu. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan, saya ajukan gini, "Oh, kamu semester berapa? Sudah ngambil mata kuliah apa?" Gitu ya toh. Terus tiba-tiba saya disenggol sama sebelah ya. Duh, apa kok disenggol ya? Terus dia bisi saya, "Itu dosen, Bro." "Hah? Dosen? Sing bener ae." Terus orang itu ngomong, "Oh iya maaf, saya atau waktu itu dari jawab apa ya, dosen pengantar perjanjian baru atau apa gitu. Jadi saya sampai bukan agak malu ya, memang malu gitu. Karena memang kan ini kan kuliah intensif, kan saya nggak tahu orang-orangnya siapa itu ya toh. Jadi, ya itu peristiwa yang, ya memalukan gitu ya. SKSD ya, sok kenal sok dekat. Langsung tanya, nggak ngerti orangnya siapa, untung nggak saya ajak debat debat teologi gitu ya. Nanti pasti kalah saya nanti. Tapi itu peristiwa yang menjadi pelajaran gitu ya. Ya paling tidak ada peristiwa, ya ada lucunya sedikit lah ya. Jadi itu peristiwa yang tidak terlupakan di meja makan di sebuah sekolah teologi ya, seperti itu ya. Oke lanjut, sikap yang rendah hati. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Jadi ini sikap yang benar yang harus diambil ya. Jangan pernah Anda tuh meninggikan diri sendiri. Tidak memandang diri lebih tinggi dari sama, memberikan keuntungan bagi kita. Dalam pengertian kita tidak akan mendapat malu jika memang ada orang yang lebih terhormat daripada diri kita. Karena memang kita tidak dipanggil untuk menjadi siapa yang paling hormat-hormatan gitu loh. Dan dipanggil hal seperti itu. Tapi kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Menghormati dia senantiasa. Bagaimana orang akan memandang kita jika kita memiliki sikap yang merendahkan orang lain? Maksudnya gini ya, kalau kita itu pengen dihormati, orang itu pasti tahu ya. Jadi gaya ngesoknya kita itu pasti dilihat orang dan orang pasti bisa menilai. Orang ini tidak bisa apa-apa kok ngesok ya, misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh dinilai ngesok oleh orang lain. Kita harus merendahkan diri kita. Kita harus tahu diri kita tuh siapa di hadapan Tuhan. Kalaupun toh kita memiliki pengetahuan yang paling hebat di antara semua kolega kita, pasti orang itu dengan sendirinya pasti akan menghormati kok. Gak usah khawatir. Justru orang yang paling sering ingin dihormati itu biasanya orang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Yaitu orang yang pengen dirinya dihormati. Karena kalau orang itu sudah memiliki kemampuan, buat apa dia tuh pengen orang lain hormat? Karena dengan sendirinya orang tuh hormat sama dia. Saudara sama gini ya, ilustrasinya gampangnya gini loh. Kalau orang itu misalkan pelari cepat ya, pelari cepat. Dia tuh berusaha memiliki kemampuan, memang larinya cepat luar biasa, dan itu nomor satu. Kira-kira kalau dia tanding, perlukah dia ngomong gini, aku juara satu loh ya. Gak usah ngomong gitu, orang lain sudah lihat bro. Dan gak usah ngomong gitu pun, otomatis dia naik ke podium yang paling tinggi, ya toh. Kemudian dikalungi medali emas, olimpiade. Kayak gitu. Jadi, gak perlu ya, Anda itu kalau memiliki sikap itu pengen dihormati. Karena kalau Anda berprestasi, otomatis dihormati. Jangan khawatir, gak usah khawatir. Dan justru itu kita dipanggil bukan untuk mencari kehormatan, tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kalaupun kita dihormati orang lain itu bonus. Gak dihormati apa-apa, gak masalah. Yang penting Tuhan itu memakai kita dalam pelayanannya. Itu aja. Nah ini prinsip yang harus pegang. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan tinggikan. Ingat ya tadi ceritanya ya. Pengen duduk di kehormatan, terus setelah itu, ini ada orangnya. Kamu duduk di belakang aja. Berarti direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, pertama kali duduk pesta, duduk di tempat yang paling rendah. Kemudian dia, jangan duduk di sini. Kamu duduk depan aja karena kamu tamu spesial. Merendahkan diri dapat ditinggikan. Jadi sebenarnya tinggi dan rendahnya diri kita ditentukan oleh apa sih? Beberapa orang mengatakan bahwa jika seorang yang memiliki kedudukan, kehormatan, kekayaan, maka orang itu tinggi. Tapi bagaimana jika tidak ada Tuhan dalam hati orang itu? Apakah orang itu tetap memiliki kedudukan tinggi dan berharga di mata Tuhan?
Benar demikian? Untuk bisa menjawabnya, masih ingat cerita Lazarus dan orang kaya? Orang kaya ini memiliki segala-galanya, tiap hari pakai jubah ungu. Gila. Jubah ungu itu paling mahal ya, waktu jalan abad pertama ya. Untuk mendapatkan setengah liter murni warna ungu, itu butuh hewan laut, nggak tahu jenisnya lupa saya, pokoknya 6 juta ekor. Sehingga yang terjadi adalah kain ungu yang didapat di Timur Tengah kuno itu sangat-sangat mahal sekali. Terus banyak dikatakan ini setiap hari pakai jubah ungu, berarti ini kuayanya gak main-main ini. Itu mungkin ilustrasinya kalau zaman sekarang ya, tiap hari kalau pergi ke rumah ganti mobil. Ya setidaknya mobilnya ada 6 atau 7 ya, tiap hari ganti ya. Modelnya kayak gitu. Yang luar biasanya kalau misalkan pergi mobil A, misalnya pergi mobil BMW, pulang mobil Porsche misalnya. Waduh, sangar itu ya. Jadi di setiap tempat dia punya mobil cadangan gitu. Sampai seperti itu misalnya, kayanya itu luar biasa. Tetapi terhadap orang yang model seperti ini, orang itu tidak selamat. Karena hatinya tidak tertuju pada Tuhan. Sementara Lazarus, yang memang adalah miskin, tidak punya apa-apa, dipandang hina oleh dunia. Ini note ya, miskin bukan karena kemalasan ya, bukan. Kalau miskin karena kemalasan itu salahnya sendiri. Ini memang miskin menderita karena mungkin kondisi politik yang membuat dia jadi seperti itu. Tetapi justru orang yang seperti ini, yang tidak dianggap oleh siapa-siapa, oleh apapun di dunia ini. Justru orang yang seperti ini mendapat tempat di hati Tuhan. Saudara mau milih yang mana? Renungkanlah Tuhan Yesus